Mangga, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Terima kasih kepada Pak Musrif yang telah memberi kesempatan kepada grup satu untuk menyampaikan eh, membuat targib menjadi surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Saya ini adalah hasil diskusi dengan teman-teman di grup satu ya untuk menyampaikan eh, presentasi ini. Baik, kita mulai dari yang pertama dari ayat 2. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di sini kami uraikan sesuai dengan format. Ya, jadi yang pertama dzalika artinya itu dia adalah huruf isyarah, ya, huruf isyarah. Kemudian Alkitabu artinya adalah kitab, dia adalah musar ilaih, dia adalah rofa yang mengikuti dalika, sehingga dia ini cocok untuk menjadi isyarah musar ilaih, dan kita jadikan sebagai mubtada. Kemudian la roiba, la ini adalah la nasabah li nakiroh, atau di beberapa literatur lain disebutkan sebagai la nafia li jinsi, ya, yang menafikan. eh, Kemudian roibanya ini karena dia adalah menjadi isim la, sehingga dia berirob nasob. Dia berirob nasob karena dia adalah isim la. Nah, Roiba ini karena isim la, maka di mubtadanya dia adalah di nahwunya adalah dia sebagai mubtada. Jadi la roiba fihi ini nanti akan menjadi khobar, di mana khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar. Roibanya ini adalah isim la, sehingga ini menjadi mubtada. Kemudian fihi ini artinya di dalam, kemudian dia sebagai huruf jar, sedangkan hi-nya adalah majrur, sehingga jar majrurnya khobar untuk la, ya, untuk la dia sebagai khobar, khobar dari la. Maaf ya, di sini ini sebagai khobar. Sehingga eh, sekarang sudah ada mubtada khobar, di mana khobar satu, di mana khobar satunya adalah terdiri dari mubtada khobar la raiba fihi. Kemudian berikutnya ini ada hudan. Hudan ini dia adalah rofa, ya, mungkin karena ini huruf alif maskuroh, dia sebetulnya dia adalah rofa, ya, dia rofa, sehingga ini menjadi khobar kedua, ya, menjadi khobar kedua dari mubtada yang pertama, ya. Jadi ada mubtada, kemudian ada khobar satu, kemudian ada khobar dua. Nah, khobar duanya ini, hudan ini disifati oleh lil mutakin, ya. Lil mutakin ini adalah jar majrur, dia mensifati daripada hudan ini, sehingga ini bisa menjadi mausuf sifat. Karena ini menjadi mausuf sifat, maka langsung menjadi khobar, ya, menjadi khobar kedua. Bisa juga ini khobar keduanya ini hanya hudan saja, kemudian lil mutakin menjadi ha, ya, menjadi ha dari keseluruhannya.
Jadi untuk ayat 2 ini ada mubtada, khobar 1, khobar 2 gitu. Jumlah mubtada ya, mubtada, khobar, khobar. Sedangkan di apa? Di artinya adalah kitab itu tidak ada keraguan padanya ya sampai fihi. Kemudian petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian kami sampaikan juga di sini untuk diagramnya. Jadi ada mubtada, ada khobar 1, ada khobar 2. Khobar 1 terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah dari kal kitabu, ya. Kemudian eh, khobar satunya adalah la roi. Khobar satunya adalah jumlah mubtadaiyah la roi bafihi yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian khobar duanya adalah udal lil mutakin. Ya. Monggo yang teman-teman yang lainnya untuk menanggapi, mau barangkali ada yang mau menambahkan atau mau mengkoreksi atau ada versi yang lain, monggo silakan. Yang nomor 1, Pak Pratiwa, itu zalika itu kan masuknya isim ya. Kalau huruf kan dia Iya, tidak gitu beban ya. i'rab Oke, nih. Kalau isim itu ada isim i'rabnya. isyarah Jadi ya. iya. Oke, oke. Baik. Terus itu yang isim la, roiba itu kan isim la. Berarti Ya, khobar la-nya yang mana ini yang jar majrur kan? fihi. Iya. Iya. Berarti sama itu dengan setaraf dengan JM itu ya. Di JM Ya. ini. Ini ada ini khobar la. Berarti di sini ya. Nah, ini pas. Heeh. Nah, itu. Coba dulu. Ada buah nggak nih? Yang siap dimakan. Oh, barulah. Ini begini aja lah. Oke. Pak Iwa mau tanya ya. Udah boleh pertanyaan. Ya. Silakan Pak. Ini kan isim isim Oh, boleh, silakan. isim nakiro ya. Isim nakiro ini kan asalnya Ya. tuh Raibun kan. Pada waktu dia jadi apa mufrad gitu ya, Raibun kan. Sekarang ada Oh, la. ya. Ya. La-nya Ya. ini la Betul. nasoba lin nakiro Ya. kan. Kan berarti diapakan sama dia tuh dinasobkan kan? Masukkan. Ya. Harusnya kan Roiban. Kenapa kok Reiba ya? Kira-kira kenapa itu? Padahal dia kalau Roiba itu dia bukan mudof kan? Ya, dia setara dengan isim inna Pak. Isim ina kan tuh menasobkan. Betul. Menasobkan itu kan bukan berarti memudofkan gitu kan? Itu mah kaidah, Pak. Kaidah apa? Udah Bu? Jika kaidah la tuh, Pak. jinsi itu tidak bertanwin. La jinsi Ya. menyebabkan Mana ya isim di ahli depannya jinsi. tidak bertanwin gitu. Harusnya Oh kan iya dia iya. roiban ya. Ya Roiban harusnya Jadi kan. Ya. bukan berarti dia jadi mudof ilaihnya mudofnya bukan. Jadi kalau menurut saya ini tapi nggak tahu nanti ya ke Pak Musrib. Eh, la la nafiyah jinsi itu memang tidak membuat isimnya itu jadi bertanwin gitu. Coba dicari di bukunya, ada kok di KBI. Ada ya Pak kalau nggak salah. Cuma buku tentang apa ya?
tapi nanti aja dicari aja siapa Iya, yang. iya. Ya teruskan, silakan kalau masih ada yang lain. Itu Pak Pratiwa kalau Khobar 2 ya, itu Khobar Hmm. 2 bisa nggak dia diurai jadi karena kan diawali dengan huda huda yang apa yang mukadaroh ya. Kalau Iya. mukadaroh kan bisa berkesempatan jadi marfu, bisa nasab, bisa itu ya. Hmm. Kalau misalkan khobar duanya kita pecah nih, si hudannya dia menjadi mubtada, kemudian lil muttaqina itu menjadi khobar gitu. Hmm. Bisa. Mungkin nggak bisa karena hudannya kan berarti nakiroh kan. Hah? Kalau nakiroh kan nggak bisa jadi mubtada. Ini Kan itu nakirohnya. Tidak ada Kalau awalan. maksudnya kan jadi mubtada khobar kan, nggak bisa iya, mungkin. kenapa? Kecuali kalau lil mutakinnya di depan baru hudan ya mungkin bisa jadi apa khobar muqaddam dengan mubtada muakhir. Hudan kenapa hudan? Kaidah Hudan ini kan nakiro. Bu Lisma, Nakiro nggak bisa jadi Oh, mubtada. Pada harus Iya. Kecuali Kecuali ada awalan ya. kecuali Awalan. ini, kecuali kan ini kan kalau Ya ada kaidah awalan seperti kaidah la roiba tajwidnya, boleh. Iya. kaidah tajwidnya kan dalam surat ini kan bisa berhenti di la iya, iya. roib, ya kan? Zalikal Bisa, kitab la bisa. roib Boleh atau fihi la hudan. roba fi. Nah, Hmm, kalau kalau berhentinya sampai la roib, ya kan? Maka muncul kemudian fihi Ya, itu fihi mukodam. hudan. Ya, Sehingga dia fihinya itu adalah khobar jadi khobar mukodam. muqaddam. Nah, hudan baru bisa sebagai Jadi mubtada di situ. Ada. Iya. Gitu. Cuman kalau kita ini kan dengan terjemahan ini nggak klop gitu. Tapi kalau menurut saya memang Karena dia bisa dua berhentinya sih. di fihi kan. Oke tuh. enggak bisa, Enggak, Pak. kalau Itu bisa dua kan itu kan mm-mm. difasilitasi juga oleh para ulama. Itu kan ada dua tanda wakaf ya, boleh Iya, dipilih salah Iya. satu betul, kan. betul. Titik 3 itu. Jadi boleh memang berhenti di la roib atau di Di- fihi gitu. Maksudnya Bisa kok ini Pak Bu Tiwa. di Jadi ada Tapi dua berhentinya itu alternatif kan untuk berhenti tajwid ya bukan suara berhenti Pak Pratiwa kok jadi gitu ya. Suaranya ini kan Suaranya terjemahan. jadi Marang Pak ya ininya sinyalnya. Saya bilangin dulu. Ya. Pak karena Pratiwa, Pak Pratiwa bentar. Jadi ini tidak bisa dicampur adukan antara tanda baca dengan tadi memotong di mana boleh kita memotong kalimat. Ini hudan tidak bisa menjadi mubtada karena hudan itu nakiro. Sementara di KBI sudah disampaikan bahwa kalau mubtada itu harus ma'rifat, baru kemudian khobarnya nakiro. Tapi kalau yang di depan isim di depan adalah nakiro, maka siap-siap dia jadi mudhof ilaih begitu. Atau kalau sama depan dan belakang bisa jadi sifat. Itu kaidah-kaidah yang pasti. Nah, oleh karena itu ketika hudan dicoba oleh Bu Lisma menjadi mubtada, nggak bisa. Jadi tetap aja dia jadi khobar. Malah pilihannya boleh jadi khobar, boleh jadi hal hanya sebagai keterangan begitu. Tuh, hudal lil mutakin itu begitu satu kesatuan. Bahwa kemudian nanti ketika bacanya mau engapan, mau berhenti bernapas di roiba, difasilitasi ada 3 titik atau setelah fihi itu hanya dalam pembacaan, tetapi tidak berpengaruh terhadap nahu sorofnya, tidak berpengaruh begitu. Jadi tidak bisa, ini sudah clear harus seperti yang Pratiwa buat ini, tinggal hanya di bagian nahunya saja, apakah khobar 2 atau hal gitu aja. Yang lainnya sudah clear menurut saya sudah betul. khobar Bagi 2. bisa. jadi dia nggak bisa ditakib gini ya. Dalika itu sebagai sebagai mubtada, la roiba sebagai khobar, terus kemudian fihi berikutnya sebagai khobar muqaddam, hudan sebagai mubtada muakhir, lil muttaqina sebagai hal. Bisa nggak seperti itu? Jadi ada 2 cara untuk mentakib ayat ini. Mungkin nggak itu? Oke, sekarang kita terjemahkan aja.
kalau mau menerjemahkan walaupun ada khobar muqaddam seperti fihi hudan gitu ya. Nah, maka berarti petunjuk di dalamnya gitu bacanya. Petunjuk di dalamnya. Nah, kemudian untuk mundur ke belakang, kitab tidak ada keraguan atau kitab ini tidak ada keraguan. Kan gitu. Jadi ada dua kalimat seolah-olah kitab ini tidak ada keraguan, titik atau koma, koma. Di dalamnya ada petunjuk. Teh Yanti, lihat di sebelah kanan yang warna merahnya Pak Pratiwanya. Kalau metode Teh Yanti, koma di belakang padanya dipindah ke keraguan, begitu. Iya, betul. Nah, jadi begitu cara membacanya. Jadi kitab itu tidak ada keraguan, koma. Di dalamnya. Di dalamnya ada petunjuk. Ada petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Membacanya padanya atau di dalamnya atau petunjuk adalah kan petunjuk itu mubtadanya jadinya. Iya, betul. Ada khobarnya padanya. Petunjuk adalah padanya kan gitu. Ya, jadi karena hi-nya kembali kepada Alkitabu kan, hi-nya itu. Ya, boleh menjadi kepada Al-Qur'an. Jadi tetapi kalau mau membaca normalnya kan harus mubtada adalah khobar. Mubtadanya jadi petunjuk. Petunjuk adalah pada Al-Qur'an, gitu kan. Jadi kalimat tersendiri yang tidak menjelaskan yang otomatis di atasnya. Tetapi kalau komanya di belakang padanya, seperti yang sekarang Pak Pratiwa, itu udah clear bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Pada Al-Quran tersebut gitu kan? Ya, pada Al-Quran tersebut. Adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa sebagai keterangan atau sebagai hopar dua itu boleh. Sebagai hal atau gitu ya. Jadi kalau nahunya sudah benar, nahu sorofnya sudah benar, hanya tinggal tadi kalau memang mau membacanya dipotongnya di titik 3 awal, mengartikannya menjadi memindahkan komanya aja ke depan. Tapi boleh kan ya Pak Musrif ya? Ya secara nahwu sorof boleh aja. Tinggal secara terjemahan nggak klop Pak. Nah, di dalam terjemahannya nanti jadi berbeda. Biasanya gini cara menerjemahkannya bukan. Kitab itu tidak ada keraguan. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Bukan begini, Bu. Kitab itu tidak ada keraguan. Ada petunjuk di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa, tapi kalau mau didahulukan juga kan khobarnya kan didahulukan. Jadi penekanannya di dalamnya ada petunjuk atau ada petunjuk di dalamnya juga bisa. Oke, silakan. Ya bisa sih seperti itu. Cuman kalau saya ngikutin dari apanya? Dari terjemahan yang lebih ini. Itu komanya itu ada di padanya itu. Kalau di grup 1 itu asumsinya begini, Mang. Berhentinya di la roiba fi gitu. Ya Pak Ustadz Pratiwa ya. Iya. Tapi kalau kita dengar terjemahan Depak itu. Kalau kita dengar murotal dari Timur Tengah ya, sebagian ada memang yang zalikal kitabul la roib gitu. Kemudian fihi hudalil muttaqin, ada juga yang gitu, Pak. Memang boleh. Kan ada titik 3, ada titik 3 boleh. Tapi kan itu bacaan, Pak. Iya, berarti boleh tajwid gitu. Kan? Bukan terjemahannya kan? Iya. Tapi pada akhirnya terjemahan sama. Sama pada akhirnya. Cuman di grup 1 kesepakatannya ya berhentinya di lai roiba fi. Iya, ya kan? sama. Maka khobar 1, khobar 2 terbentuk. Ya sebetulnya ada khobar 1, khobar 2 itu tidak ada urusannya dengan berhenti titik 3. Titik 3 tidak dibaca juga tidak apa-apa. Dalikal kitabul la raiba fihi muttaqin. Biasa baca satu ayat kemudian tidak berhenti, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi tidak mempengaruhi proses pengartian ini, gitu ya. Oke, baik, silakan ya. Jadi kalau memang mau menggunakan yang Pak Pratiwa, silakan. Ini tidak ada salahnya, semuanya udah benar. Baik tabel maupun gambarnya, gambarnya juga sudah benar. Tapi kalau tiba-tiba mau diubah begitu ya. Maka nanti gambar kotak tabelnya seperti yang kiri diubah, maka gambar kanannya pun harus diubah. Ya.
Ya. Silakan berikutnya. Oke, ya lanjut ya. Fatihah lanjut. Eh, kemudian ayat 3 ini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sini Alladzina artinya di sini adalah orang-orang yang, kemudian dia berarti ini isi mausul ya. Maaf, isi mausul. Isim ya. Isi mausul, isi mausul. Kemudian mausul itu kan dia akan punya silah. Silahnya ini panjang sekali dari 2 sampai terakhir. Jadi orang-orang yang mereka Pak, bisa di-share, Pak. Belum kelihatan. oh Udah Udah. kelihatan. Pak. Udah. Dari tadi udah ada kok. Tinggal klik ke kiri, Bapak. udah kan? Udah. Ya. Jadi silahnya ini dari mulai yukimuna mereka yang beriman kemudian bil goibi dia maksudnya silahnya mulai dari 2 sampai 13 sehingga di sini kami sebutkan sebagai mausul silah ya di sini. Di sini sebagai mausul silah. Silahnya adalah yukimuna. Yukimuna ini mudore, dia wajan 7 ya, wajan 7. Kemudian dia udah ada domir di dalamnya. Yu'minuna bukan yuki. Oh, yuminuna ya, yuminuna. Dia wajan 7 dari amanah. Dia sebagai silah. Kemudian karena silahnya terdiri dari jumlah fi'liyah, yuminuna berarti dia membutuhkan maf'ul. Maf'ulnya di sini adalah bil goibi dengan yang gaib, dia hurufnya jar majur ya, makanya ini saya buat jar majur. Itu silah pertama, dia silahnya banyak, dia ada wa-nya ini yukimuna, dia wa-nya ini atop maktubnya ke yu'minuna ya, yu'minuna. Dia atop ke yu'minuna. Dia atop ke yu'minuna. Yukimuna fi'il mudhari dia juga sama wajan 7. Kemudian dia memerlukan mendirikan, berarti dia mutadi dia, maka dia perlu maf'ul bih. Di sini maf'ul bihnya sholata, dia ada al-marifat nasab sehingga dia menjadi maf'ul bih untuk yukimuna. Maf'ul bih. Kemudian ada wa lagi, silahnya ada wa lagi, dia sama, ini maktubnya ke yukimuna ya. Maktubnya ke yukimuna. Yu'minuna bukan ke yu'minuna, maaf. Maktub ke yu'minuna ya. Yang maktub ke yu'minunya adalah yungfikuna. Yang maktub yu'minuna adalah yungfikuna. Jadi fiilnya adalah yungfikuna. Ini adalah fiil fa'il ya, wajan 7 juga fiil fa'il. Kemudian berarti dia juga silah Pak Iwa. Dia juga silah. Iya, kurang ditulis itu. Bukan tambahin silah. Ya, silah. Dia juga silah. Yang 6 Kang, yang apa? Soalnya kan ditulis yang 2 silah. Berarti kan sebetulnya yang itu sebagai silah juga ya. Walaupun memang di dalam di belakangnya semuanya udah tercover. Yang bawah juga yang yungfikuna juga biar silah. Jelas. Yang bawah Kang, paling bawah. Yungfikuna. Sebenarnya silah itu diperintahkan oleh atof kan sebenarnya kan? Iya. Iya. Bukan otomatis ke bawah gitu, ada atof yang memerintahkan gitu kan? Iya. Iya Pak. Ya memang udah tercover di tabel yang terakhir itu MS itu kan silahnya. Karena setelah al-zina itu berhentinya memang sampai di 13. Ini bukan. Soalnya tadi kan Pak Iwa menerangkan bahwa kan wa-nya ini atof, tapi sebetulnya yang maktub itu yunfikuna gitu kan.
Iya. Karena kan dia diselingi dulu ada maf'ul muqaddam soalnya. Kalau yang lain kan dia langsung ketemu fiilnya ya, yuqimuna. Berarti ini ditulis ya, udah ya. Iya. Iya. Kemudian maf'ulnya itu maf'ul bi ghairu sharih kalau nggak salah ya. Jar majrur kan? Oh, yang 9-10 ya. Iya. Ghaibi 34. 3-4 juga ya. 3-4 ini Iya, ghairu iya. sharih ya. Iya. Sorry. Maf'ul bi dalam kurung ghairu sharih. Ya, saja. Sama Sama terus 9-10. 9-10 Iya. 9-10 maf'ul muqaddam Ghairu sharih. ghairu sharih juga. Iya. Oke. Itu jar majrurnya bukan sampai bawah, Pak Pratiwa. Iya, harusnya sampai bawah. Sampai rozaknahum. Sampai Razaqnahum. hum. Udah kan Sampai itu hum. sudah. Sampai hum. Mimma Jadi rojak. jar Oh iya majrur iya di itu iya majrurnya iya di J. betul. Bagusnya Sampai ke jar bawah majrurnya kan. di Iya. J. Iya. Jar majrurnya Maksud di di ujung. J. MS di Jar depan, majrurnya di M J. di belakang. Maksud silahnya yang di Ya. I. Jadi dia Pindah kolom ya Bu ya. Iya, jadi bagus. Iya. Tapi tidak harus kan? Tidak harus sebenarnya ya. Harus. Karena habis Ya ini ma itu juga kan kebaca sila. sih karena itu nyambung Iya. juga JM dengan Enggak, MS. Tapi nggak bagus, karena gambarnya sudah nggak dijel- bagus. udah Iya dijelaskan sih. ma itu kan mausul dia. Mausul Kemudian dia, ya. silah ke bawah. Jadi menurut saya jar majrurnya cukup 9-10 aja. Sama Enggak saya juga dong. gitu. Apa sampai bawah? Apa begitu. Iya, MS-nya harusnya di depannya JM biar Iya, bagus. Apa? Biar kira bagus tempat, Pak. kelihatan. Jadi Enggak, cantik. tapi nggak ada gunanya juga kan? Terus sampai ke bawah. Enggak ada guna tapi pemahamannya jadi itu jadi Ya. lebih Nanti jelas. dipindah nanti diganti nanti. Kalau saya berpendapat itu cuma itu aja yang 9-10 aja gitu. Enggak, Kan itu itu menyambung, Pak. itu ada manfaatnya. Apa yang itu atau mausul itu punya silah. Silahnya rojakna. Rojak Kalau soal jar majrurnya kan cuma sampai 9-10 aja kan? Kalau jar majrurnya ya. Iya, kalau Tapi sila kan kalau dari mausul 10. silah baru. Tidak, saya ulangi tidak. Ketika saudara belajar jer ada majrur, asalnya begitu. Tapi majrur di sini kebetulan berupa ma, yaitu mausul, di mana mausulnya punya silah. Silahnya rojakna, di mana rojakna punya maf'ul bihum. Jadi rojaknahum itu adalah fiil fa'il maf'ul bih sebagai sebuah kalimat yang dijadikan silahnya bagi ma. Maka marojaknahum harus mausul silah. Gambar ini udah betul, cuma di kanan. Yang pendek. Oh, nang kono pancen pasti wong kedadak siji dadi nang kono ke Betul, betul, betul. Dari Jadi ketika ada min, siapakah yang dimajrurkan? Yang dimajrurkan si mausul, tapi mausulnya punya anak, anaknya adalah rojakna, rojakna punya anak namanya hum. Ini nggak boleh dilepas. Jadi ini udah betul. Ada mausul silah, mundur dari belakang. Asalnya dia ma itu adalah mausul, punya silah rojakna hum. Mausul silah ini dikait oleh min. Jadi jar majrur. Jadi majrurnya adalah kalimat ma rojakna hum, itu majrur statusnya. Begitu. Seperti yang pertama aladina itu mausul. Nah biasanya mausul silahnya adalah yu'minuna. Kan begitu ditulisnya di atas tuh. Aladina yu'minuna. Tetapi ingat bahwa yu'minuna itu tidak berhenti di situ. Lihat di sebelah kanan. Nahunya fi'il fa'il maf'ul bih nyambung. Ya. Yaitu yu'minuna bil ghaibi. Ditambah lagi pakai wa. Nyambung lagi. Yuqimuna sholata wa mimma. Itu semua akhirnya harus menjadi silahnya aladina. Makanya dibuatlah MS sepanjang dari nomor 1 sampai 13. Itulah nanti yang menjadi badal si kuning ini. Badal ke atas tapi gitu. Nah sekarang tulisan badal saya kemarin memberi contoh nida munada juga di kanan.
Nida mudada di kanan sebetulnya salah. Harusnya semuanya di sini penuh. Ya, sorof, Kiri. sorof tuh. Ini semua tuh dipindah yang dada dan seterusnya tuh di kiri. Karena setelah huruf di sebelah kanan itu kan kosong, malah apa namanya, tidak harus ada sesuatu. Tetapi untuk keterangan doang. Di kanan itu kan harus cuma fiil, fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar, itu aja. Cuma ini muncul badal ditulis di sini hanya untuk memberi keterangan. Persis kemarin seperti nida munada, hanya untuk tambahan keterangan supaya kita mudah menerangkan begitu. Nah, itu cerita kanan. Tapi kalau di kiri ini wajib. Jar majrur harus sampai bawah, itu sampai 12. Mausul silah dari 10 sampai 12 itu. Nah, oleh karena itu Ibu Sumiati tadi mengusulkan yang terpanjang disimpan di kanan, MS yang biru, baru JM yang agak panjang, baru MS lagi yang kiri, itu maksudnya usulnya. Tapi nanti katanya nggak usah sekarang. Ini Ya. badal yang kuning yang di kanan ini sampai ke bawah ini maksudnya apa, Pak? Nah, gini, coba lihat di kiri. Ada namanya mausul silah. Satu kan, satu biji. Aladina itu satu rangkai, itu seperti kurma. Satu tangkai aladina. Bawahnya ada yuminuna, yuminunya punya bilgoibi. Kemudian ada yukimuna, batang yukimuna. Ada kemudian asolah. Kemudian ada batang lagi mima. Ada batang lagi rojak nahuna. Pegangan aladina itu yang satu biji ini dari 1 sampai 13 itu sudah dibuat di kiri satu biji, maka di kanan pun satu biji. Ini sebagai apa sih sebetulnya kalimat ayat ketiga itu? Pohon. Si ayat ketiga itu ternyata si kalimat yang sempurna ini adalah menjadi badal dari al-muttaqin. Ya, jadi menjelaskan orang mutakin di ayat kedua. Ayat kedua menjelaskan tentang mutakin, baru dijelaskan berikutnya mutakin itu adalah orang-orang yang beriman, atau yang mutakin itu yaitu. Ingat kalau badal itu terjemahannya yaitu. Yaitu. Mutakin itu yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, yaitu orang-orang yang menafkahkan rezeki yang telah diterimanya. Maka wow itu tadi adalah sebagai maktub-maktub yang sebagai pengikat. Tapi itu semua adalah menerangkan al-muttaqin di kalimat sebelumnya. Gitu ya. Gimana? Jadi Tapi memang badal di beberapa referensi yang lain memang ada juga Pak Aladina ini jadi sifat ada. Kemudian ada juga jadi khobar dari misalnya dari yang mahjubnya misalnya hum gitu kan. Iya, betul. Iya. Tergantung. Tapi prinsipnya sama, ayatnya. ininya ke bawahnya sama. Jadi masalahnya cuma memilih badal atau sifat. Tergantung ayatnya. Keduanya sering crossing ya, sering boleh dipilih. Contoh sekarang yang gini, Aladina dan seterusnya diterjemahkan jadi sifat misalnya, jadi terjemahannya begini. Cerita dengan Aladina muttaqin, kemudian baru orang yang kayaknya begitu. Tapi kalau yaitu orang-orang beriman, nah mana yang merasa lebih nyaman, itulah yang dipilih. Jadi badal dan sifat itu dekat sekali gitu ya. Dan aturannya juga dekat-dekat aja. Jadi yang memang di terjemahannya itu ada kurung yaitu Pak ya. Nah, kalau yaitu berarti kita harus ya, di sini ada yaitu. Nah, pasti badal kalau itu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat ini Pak, yang terakhir itu kan al-muttaqin itu dia ma'rifat ya. Kemudian ke Aladina itu ma'rifat berarti boleh sifat gitu kan? Oh, bukan. Aladina yang disebut Aladina ini huruf. Jadi bukan sesuatu seperti al-muttaqin atau enggak, al di sini. Maksudnya jadi ma'rifat gitu kan? Aladina itu isi ma'rifat. Iya, tapi bukan menjadi penyebab karena sama-sama gitu kan, menjadi sifat gitu ya. Tidak otomatis. Tidak gitu kalau untuk Aladina. Karena Aladina itu satu kesatuan. Bukan, nggak ada kalau gini. Teksnya gini Bu Lisma. Bukan awalnya. Apa kalimat itu? Apa huruf itu?
Dina, ada gitu Dina? Nggak ada gitu. Jadi itu bukan dari bagian. Yang disebut al-ma'rifat itu, yang ada al itu, ketika alif lam itu ditambahkan pada sebuah nakiroh, itu baru menjadi al-ma'rifat yang kita pakai untuk sama alif lamnya, sama ini. Ketika di dalam teori mausuf sifat ya. Nah, itu maksudnya. Oke? Oke, berikutnya jangan terlalu dalam, kasihan nih banyak yang baru. Apa? Tadi penulisan badal udah bener di Nau, Pak Musrif, maaf. Bukan benar. Di kiri, bukannya di kiri Pak, badal itu. Harus di kiri. Badalnya di Putus-putus kiri suara, katanya maaf. Pak. Suaranya Pak Musrif tidak kedengaran. Putus-putus. Heeh. Enggak kok jelas sama Biasanya saya. badal di kiri Pak. Saya ulangi, badal itu disimpannya sebetulnya di kiri. Contohnya ini badal. Ya. Tapi menerangkan panjang lebar badal kepada Yubi Munada di alamat 2 itu hanya disimpan di kanan, Pak Pratiwa itu gitu maksudnya. Jadi di kiri tetap ada badal, di kanan mau menjadikan badal yang dimaksud adalah gitu kan. Oh, Gitu. iya. Yang kiri Kasih wajib tulis kurung aja badal, kali yang ya. kanan itu Di penjelasan. dalam kurung aja. Ini penjelasan di nahunya badal itu. Seperti kemarin Ibu Lisma bertanya, kenapa Pak Rudi menulis nida dan munada kok di kanan? Karena saya ingin menjelaskan nida mundananya adalah makhluk dan seterusnya di kanan, sementara di kiri udah penuh dan yang lain gitu. Sebetulnya di kanan tidak perlu ada nida mundana, di kiri aja gitu. Nida damu bedal itu mausuf sifat semua di kiri. Tetapi Apa dikasih tulisan merah, Pak Musrif? Kenapa? Apa perlu dikasih tulisan merah badal di kanan? Boleh aja mau Ya dikasih kurung aja. gitu ya, boleh gitu ya. Biar beda dengan yang fiil, fa'il, maf'ul bih gitu. Tulis miring itu boleh juga gitu ya. Lanjut Pak Ustadz Pratiwa. Biar lebih jelas. Untuk ininya saya kira ini diagramnya sih nggak ada masalah. Lurus ya. Lurus. Lurus, ya. Sangat lurus. Simple. Oke, ya bagus. Ini sudah ada titik-titik pengganti wau ya. Ada titik. Kalau bisa ditambahkan paling kiri garis tebal, paling kanan garis tebal. Berarti itu satu kalimat. Nah, atau karena ini jadi badal, di garis kanannya masih kasih titik-titik dia. Tadinya tidak di garis tebal itu karena itu tadi Pak Musrif, ternyata harus pakai titik-titik juga ya. Iya. Ya, paling kanan titik-titik lah. Karena kalimat baru gitu. Ya, karena kalimat baru tadinya kita pikir ini kan kalimat yang istinaf gitu ya, kalimat baru yang ini maka kasih garis tebal. Tetapi setelah dilihat dari makna, bahkan ini menerangkan yang sebelumnya, yaitu sehingga harus pakai titik-titik gitu. Nanti berarti gitu 2 dan 3 dan 4 nanti nyambung, yang 4 masih titik-titik. Masih titik-titik. Iya, mangga silakan diteruskan. Badal. Pak Ustadz mau nanya boleh nggak ya? Boleh. Pak Pratiwa, ini kalau saya waktu di tamyiz tuh dibilang mimma itu maf'ul muqaddam, rojakna itu adalah muftada muakkor. Jadi yang benar yang gimana ya? Saya bingung. Gimana? Mimma itu kan maf'ul muqaddam. Benar ini. Betul. Udah benar itu. Menjadi muftada muakkor pasangannya. Mubtada muakkornya yang ini. Maf'ul muqaddam kok dengan mubtada sih? Pasangannya fi'il fa'il, Bu. Fi'il fa'il pasangannya. Oh, jadi bukan begitu, berarti salah itu ya. Ya makanya saya bingung nih. Ini kan kondisinya gini. Bu, Ibu tuh berbeda yang dibicarakan. Ibu mau membicarakan setiap ada jar majrur di awal kalimat disebut sebagai khobar mubtada. Pertanyaannya sama, Bu. Pertanyaannya sama. Tapi depannya khobar. Iya. Oke. Suara Pak. Iya, Pak. Kasih penjelasan. Yang ini ada kasih penjelasan. Putus-putus, Pak. Putus. Iya, Pak Musrif. Suaranya putus-putus, Pak. Afan kalah sama yang lain. Suaranya putus-putus. Musrif bicara, mohon kita diam semua. Atau kurang dekat mikrofon. Oke, sekarang sudah tidak putus ya? Udah enggak? Ya. Sudah perkecil.
Tadi pakai maksimal, jadi biar ini Oh, kurangi setengahnya. Jadi Mungkin begini Bu Herdiat, ini penting ini. Ya. Di dalam pelajaran di KBI itu Ya. dituliskan kalau dimulai dengan mimma itu Ya. adalah jar majrur. Kalau jar majrur di awal kalimat, maka dia menjadi khobar mufrad. Kodam. Kalau khobar muqaddam, maka nanti temannya adalah mubtada. muakhar. Untuk Ya. kasus ini, dia bukan sebagai khobar muqaddam, tetapi maf'ul muqaddam. Nah, maf'ul bukan. itu temannya dengan fi'il fa'il, ditemukan di Oh, bawah. fi'il fa'il. Ya, ya, ya. Oke. Ya, Ya, Pak Musri, matur nuwun, terima kasih penjelasannya. Ya, teruskan. udah ya. Oke. Kemudian yang ayat 4. 4. Ayat 4. Bentar, kenapa saya bikin 2 ya? Oh, Ada ide baru. Ide, coba yang ini aja dulu. Betul nggak nih? Ada perbedaan di 18-nya aja. Jadi untuk yang ayat 4, Wow. ini bunyinya waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi dia sama, dia sebagai aladzina, ini adalah isim mausul. Isim mausul. Kemudian mempunyai silah juga. Silahnya adalah yu'minuna bima unjila ilaik. Kemudian ma ini ya. Silah berikutnya adalah ma unjila min qablik dan bil akhirati hum yuqinun. Di sini yu'minuna sama yu'minuna fi'il mudhari wazan 7 ya sebagai silah. Kemudian ia mempunyai maf'ul bih. Maf'ul bihnya itu adalah jar majrur bima, kemudian maknya dia adalah mausul ma unjila min qablik ya, mausul silah. Sampai sini ma unjila min qablik berarti bima unjila, berarti ini jar majrurnya sampai bawah ya Bu ya, sampai bima unjila, bima ya, sampai bima unjila ya, sampai bima unjila jar majrurnya. Kemudian ada lagi jar majrur ilaika. Nah, ini menjadi maf'ul bih. Kemudian maf'ul bihnya ini dia masih bersambung dia dengan wa, ini ada atop ya, atopnya ke ma unjila yang atasnya. Jadi ini atopnya ke sini ma unjila. Unjila, tidak usah. Nah, dia maunjila ini masih juga dia sebagai bagian dari maf'ul bih, bagian dari silah dari maf'ul bih. Maunjila min qablik. Nah, dia sampai ini. Jadi maf'ul bihnya terdiri dari bima unjila min qablik dan bima unjila ilaika dan ma unjila min qablik. Jadi maf'ul bihnya ada anak kalimat, kalimatnya adalah naibul fa'il dengan fi'il ya, dengan fi'il majhul ya, fi'il majhul dengan naibul fa'ilnya.
kemudian ada maf'ul bihnya. Kemudian yang kedua juga sama, ada naibul fa'il dengan fi'il majhulnya, dan ada maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya ghairi sorif. Maf'ul bihnya ghairi sorif. Gimana? Sorry ya. Ya, Iya, semua majrur itu kan baru sorry. Iya. ya. Di atas juga. Ya. Nah, ini sudah lengkap ya maf'ul bih. Jadi ada fi'il fa'il, dan maf'ul bih. Sedangkan silah yang berikutnya, ya, Ini di sini silah yang berikutnya adalah sebagai jumlah Iya, iya. ismnya. Jadi di sini ada apa? Bil akhirati hum yuqinun. Jadi saya buat bahwa si humnya ini adalah mubtada, ya. Kemudian khobarnya adalah yuqinuna bil akhirati. Jadi khobarnya terdiri dari fi'il fa'il dan maf'ul muqaddam. Karena dia bil akhiratinya lebih dulu dari fa'ilnya, dari fi'il fa'il, maka dia jadi maf'ul muqaddam sama fi'il fa'il ini adalah khobar dari mubtadanya yang hum. Nah, kalau ini mau dianggap sebagai jumlah fi'liyah bisa juga dengan cara bahwa humnya ini hanya dijadikan sebagai taukid, sedangkan di sininya kosong. Mungkin seperti yang ini, yang versi ini. Bentar. Kalau yang ini mungkin ini masih agak salah ya menurut saya. Iya. Ya, jadi ini ke sini. Ini sebagai Humnya taukid. Taukid di atas. Taukid kan sudah ditulis di kiri. Iya, nggak usah di kanan lagi. Nggak usah ini kan? dihapus. Hum Langsung itu ke- mubtada bukan humnya. Nggak, Ya, itu Makanya, yang versi kalau satunya, pandang Pak. Yang fi'liyah. versi satunya. bisa versi yang ada versi lain yang lagi. ini, Pak. Iya. Kalau dia Kalau sebagai yang versi fi'liyah, yang ini jumlah fi'liyah. Jadi karena sila yang atasnya pakai fi'liyah, berarti yang diatofkan adalah fi'liyah juga. Jadi fi'il fa'il. Kemudian humnya ini adalah taukid. Taukid kan tidak punya kedudukan. Oh, yang dibilang Pak Gitu Muslim kan? ya. Iya. Ya. Baru ini maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam. Ini juga sama. Muqaddam ya, fi'il maf'ul fa'il juga aja. ya. Kemudian ini naibul fa'ilnya tuh kok ma ya? Bukannya di unzila itu ya? bukan karena unzila kan majrur, majhul. Ya majhul kan naibul fa'il tuh dari majhul. Iya, maksudnya dari majhul, maka Artinya domir huwanya ini yang naibul fa'ilnya. enggak, Kalau karena ada ma. kalau mausul silah itu kan biasanya itunya, Pak, yang jadi fa'il atau jadi naibul fa'il. Tapi di belakang dia kan. Oke, Pak Fauji itu betul. Bahwa ketika saudara punya unjila, maka naibul fa'ilnya itu adalah huwa. Jadi harus digabung fi'il fa'il, naibul fa'il di situ. Tetapi di dalam konteks kalimat mausul dan silah, di mana huwa itu kembalinya kepada apa yang Pada ma ya. pada ma itu dalam hal terjemahan bahwa dikembalikan kepada ma. Tetapi di dalam tulisan cukup fi'il fa'il seperti itu. Fi'il naibul fa'il. Termasuk juga yang bawah sama. Sama juga sama. Jadi yang bagian di depan 10-11 ini. apa. Bahkan itu dia harus masuknya warnanya menjadi si hijau itu, Pak. Wah, jadi ada ma yang nomor 5 itu jadi hijau. Itu bagian daripada maf'ul bihnya. Bima jar majrur itu bima. Oh, ini harusnya hijau Ya, ya. maf'ul bihnya bima itu. Bima itu Jadi kan jar majrur. Nah, jar majrurnya itulah bima. Nah, bima kalau jar majrur maf'ul bih berarti maf'ul bih apa? Sorry. 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 Nah, itu. Terus kemudian
9 dan 10 harus hijau juga. 9, 10. Nah, itu 9, 10 itu juga maf'ul bih juga. Gitu. Itu karena itu maktub kan ke atas, itu masih hijau. Anak-anaknya cuma 6, 7, 8 tuh anak-anaknya. Kemudian si 11, 12, 13 itu anak-anaknya sampai 14 gitu. Jadi kelihatan oh itu anaknya si biru. Gitu. Berhenti sampai di 14. Oke, udah bagus. Cuma bagian bawah nih masih itu discuss antara nomor 16 sampai 19. Silakan. Yang di atas saya bertanya Pak, ini Pak, yang di atas ini. Jadi kita kan mengatakan bahwa al-lazina itu adalah badal dari al-muttaqina ya. Kan begitu kan? Atau naat gitu ya. Sebenarnya kan harus ditunjukkan di kolom sarof dari al-lazi ini bahwa dia tuh sama ikrobnya sama-sama majrur gitu kan. Harus disebutkan gitu Pak. Kalau enggak kan ini cuma Tidak, Pak Fauji. Itu yang cerita Pak Fauji itu pelajaran di KBI apabila yang menjadi badal, jadi sifat, menjadi apa, itu berupa kata yang mufrad. Kalau satu kata, gitu. Ini yang dimaksud satu kalimat pula sebagai badal. Satu kalimat pula sebagai sifat. Satu kalimat pula tadi sebagai hal kalau mau jadikan hal. Oh gitu. Jadi ini ceritanya kalimat gitu. Jadi tidak ada harus sama dengan yang di atasnya. Ada pelajaran di KBI, saya lupa 432 atau berapa, apabila sebelumnya adalah nakiro, berikutnya diikuti kalimat sempurna, jumlah mufidah, maka dia jadi sifat si kalimat tadi. Tapi kalau sebelumnya adalah al-ma'rifat, diikuti dengan kalimat sempurna, maka kalimat sempurna tadi jadi hal. Jadi kalimat sempurna ini bukan. Jadi tidak perlu ada tanda-tanda yang Pak Fauji syaratkan tadi. Berarti ini jadi hal juga cocok ya Pak ya, nggak badal. Sama seperti tadi kasusnya seperti Ibu Lisma katakan. Yang atas juga bisa ada pilihan 3, bisa sebagai badal, bisa sebagai sifat, bisa sebagai yang bawah juga sama. Cuma cocoknya ternyata yang paling cocok di antara 3 kemungkinan itu ternyata badal. Karena ini menerangkan yaitu. Menerangkan mutakina yaitu orang yang begini, yaitu orang yang beriman apa yang diturut. Ya. Jadi kan al-lazi ini kan makrifat ya Pak ya. Berarti setelah al-lazi itu kalau dia al-makrifat berarti sifat gitu kan? Enggak. Bukan, al-ladi dengan silahnya yang makrifat Pak. Al-ladi dengan silah, mausul silah yang makrifat. Kalau al-ladinya saja nggak punya ini. Iya maksudnya setelahnya kan, setelahnya itu kan berarti mausulnya kan? Silahnya. Silahnya kan. Nah, padahal ini kan badal, bukan sifat gitu. Yang mana? Ini kan badal semua nih. Iya, jadi dibalik Pak Fauji cara berpikirnya. Sepotong-sepotong dulu. Bima jar majrur. Di bawahnya lagi ada ilaika jar majrur. Ternyata itu diikat oleh mausul silah. Yang bawah daripada yang itu adalah silah. Kemudian yang mausul silah itu diikat oleh aladina oleh mausul silah lagi aladina yang atas. Nah itu semua adalah badal terhadap yang di atasnya. Gitu caranya. Sebelumnya. Jadi bukan karena dari atasnya badal maka di bawahnya harus seperti apa. Bukan. Dibalik. Jadi gitu ya. Dari yang kecil-kecil ini kita kumpulkan. Seperti tadi kurma. Nah ujungnya ini jadi apa satu rangkainya semuanya. Gitu Bang. Tandannya itu. Gitu. Tandannya gitu. Betul Pak Adrian. Oke, gitu Pak. Nanya lagi itu yang nomor 12, 13, 14 itu JM-nya 12, 13 atau sampai 14? Sampai bawah. 14 Pak. 12, Sampai Kak Kobrika. 14, sorry. Makasih Pak. Nah, sampai sini. Tinggal tambah. Kemudian maf'ul bih-nya ini kan yang dari 4 ini ada bi ya, bi terus ma. Kemudian ma yang di sini berarti dibaca bi juga artinya dengan apa yang diturunkan, kemudian di bawah wa dengan apa yang diturunkan juga ya gitu ya. Iya, bacanya. betul. Iya. Ya terwakil dengan warna Pak. Ya. Ya.
Jadi harusnya nih yang punya saya itu B-nya ini si nomor 4 Iya. itu ada sampai bawah sampai 14. Karena si B-nya itu berlaku, B-nya itu dengan apa yang diturunkan kepada kamu, dengan apa yang diturunkan Iya. pada sebelum kamu, begitu. Jadi itu ada Siap, pengikat maksudnya lagi, satu lagi, gitu. Itulah yang nanti menjadi maf'ul bih. Di sebelah kanan Pak Pratiwa Sebelah udah kanan tutup. Ya, ya udah oke di sebelah Di kanan. kanan Oke. sudah ada maf'ul bihnya sampai ke 14. Iya. Sebetulnya di kirinya ada jar majrur itu sebetulnya. Iya. Cuma di sini kepotong gitu, sama ada jar majrur lagi di bawah. Sebetulnya dia harusnya jar majrur sampai 14. Nggak Iya. apa-apa, udah Terima bagus. kasih. Udah bagus. Iya. Jadi Lanjut. kalau mau 4 sampai 14 itu maksudnya. Iya. Tapi di naunya udah benar. Ya, Pak. Udah benar. Nah, cuma ada diskusi itu kalau nggak salah, ini apakah memang dijadikan maf'ul bih ghairi sori atau dijadikan hal dua-dua itu, yang 78 maupun yang 12-14 itu, gitu. Tinggal dicek saja kalimat kata diturunkan itu, misalnya, Wajan 7, Pak. iya, wajan 7 kan memerlukan apa? Objek. Dia boleh punya dua maf'ul bih kan? Kalau dia Nah, menjadi majhul, salah satunya menjadi naibul fa'il, kemudian yang lainnya menjadi tetap maf'ul bih. nah, itu pertanyaannya apakah dua maf'ul bih atau satu maf'ul bih? Itu yang jadi masalah. Kalau satu maf'ul bih, maka itu jadi hal. Turun. Kalau ketika turun, najala nggak ada maf'ul bih. Ketika af'ala, nah ketika af'ala nambah satu maf'ul bih, gitu. Nah, kalau sebelumnya muta'adi ditambah dengan wajan 7, nambah maf'ulnya, begitu maksudnya. Iya. Kurang geser Pak Pertiwa. Apa? Yang kotaknya itu nah. Salah tadi. Mandu. Nanti aja Pak, yang penting kita Rapinya nanti aja Kang. Nanti aja Pak, nanti aja. Ya. Sudah paham. Yang tadi kayaknya ada yang meragukan yang mana? 16-17 gimana? Iya. 16. Ya, itu 16. Silakan 16, 17, 18 itu menarik itu. Maf'ul apa itu? Kalau yang Maf'ul 16, 17, 18, 19, kalau saya nih, kalau Ya. saya itu kan bil akhirati hum yukinun, jadi mereka yakin kepada akhirat gitu ya. Iya. Jadi ini nggak fiil fa'il ya di situ. Humnya Ini fiil fa'il. mubtada, humnya mubtada kalau saya. Versi satunya Kang, versi Kosong. satunya. Tadi Karena ada. taukid dikosongin Bu. Iya. Versi 2, versi 2 Pak. Versi satunya Kang Iwa. Ya. Versi 2. Ya. Nah, itu kan bulisma. Khobar ya mubtada. Khobar mubtada. Mubtada dari yuqinun ya. Kalau itu yang apa bil akhirati itu ada khobarnya apa itu Pak? Enggak, maksudnya khobar itu mencakup fiil fa'il dengan maf'ul muqaddam. Fiil fa'il. Khobarnya itu kan berupa jumlah fi'liyah. Khobar dari hum. Ya, khobar dari hum itu kan berupa jumlah fi'liyah. Yukinuna ini kan perlu maf'ul bih, dia muta'addi. Sehingga akhirnya ini jadi maf'ul muqaddam. Jadi maksudnya khobarnya itu meliputi sampai ini, cuman kehalang sama mubtada aja. Nah, ya itu dia. Jadi di sini memang nomor 18-19 sudah clear apa yang diminta oleh Bu Lisma, cocok dengan Pak Pratiwa. Itu tidak boleh diganggu-gugat. Udah betul itu. Hum itu adalah mubtada, yu'minuna adalah khobar, di mana khobarnya terdiri dari fiil fa'il. Clear itu. Yang jadi masalah 16 dan 17 itu. Jar majrur itu mau dijadikan. Kalau saya hal, Pak. Iya, saya juga hal. Nah, Saya juga kalau itu hal jadi enak Pak Pratiwa, nggak usah ribet-ribet. Ditulislah di situ hal, di sebelah kanan khobarnya dibuang, tapi ditulisnya hal, jangan hal doang. Hal yang muqaddam ke khobar kimuna harus ditulis itu supaya orang nggak Adam ke. Halnya di kanan Pak, mau Pak no.
Yang kobarnya Kobarnya diganti diganti hal. dengan hal. Nah, Yang tadi fiil tadi amat dikembalikan digabung, lagi. Gabung aja di merge. Kobarnya dibuang kan? Ya ganti dengan hal. Diganti hal. Ya, Warnanya semua. juga disamakan. Tetapi halnya harus agak dipanjangkan ceritanya. Panjang ke bawah. Bukan Hal mukadamnya. maksudnya kata-katanya, Bapak Uji. Kata-katanya bukan maksudnya hal mukodam gitu. Hal mukodam ke gitu. Yukimuna. Ke khobar yukimuna dalam kurung nomor 19 gitu. Nomor 19. Ke 19 saja, ke 19. Atau ke 19. Jadi nanti dalam menerjemahkannya Ibu Lisma jadi enak. Mulainya dari mubtada. Mereka yakin dengan hari akhirat. Begitu jadinya. Jadi dalam penulisannya nggak boleh begini ya Pak ya? Fiil, fa'il, khobar gitu. Nggak boleh ya? Digabung aja. Ya, posisinya di situ. Khobarnya berupa fi'liyah maksudnya gitu. Warnanya mungkin jadi berbeda juga. Yang 19 warnanya hijau atau Benar, jadi hijau. Enggak, 19 sudah benar. Kan mubtada Iya. khobar sama ini. Halnya hijau dari mubtada khobar itu, Bang. Udah betul. Itu kan silah ketiga itu. Filenya ya. Betul. Kalau ingat lagi ke badal tadi itu silah ketiga dari alazina. Oke, karena kita pindah ke versi 2, Pak Pratiwa, ternyata yang urusan 78 sudah berubah lagi warnanya ke yang biru, nanti dirubah lagi. Yang ma itu, yang pergi ke versi sebelumnya coba udah berubah. Jadi bagannya juga berubah nih. Nah, yang ini udah betul. Yang 1 sampai 14 itu yang ini yang betul. Sebelah kanan. Nah, oke, yang kanan. Nah, yang 16, 18, 19 ini yang betul gitu. Nanti tinggal digabung gitu aja. Ya. Ya, tadi yang kan fi'il naibul fa'il itu juga. Ya, nanti aja. Oh iya. Oke, gambar. Gambarnya harus berubah. Sebentar, yang berubah itu berarti yang paling kiri. Mubtada, fi'il, fa'il, khobar. Tambahin hal yang hijaunya. Ya, sama fi'il naibul fa'il. Jadi hal dulu ya. Iya. Hal mubtada khobar gitu ya. Hal mubtada khobar. Halnya harus muncul halnya. Hal mubtada khobar. Hal dulu, kanannya sebelah kanannya hal dulu. Repot ya. Tambah satu kolom lah, satu ini lagi. Satu kotak. Satu kotak lagi. Ya itu hal. Ini saya kecilin Geser. dulu. Kok ini? Khobar digeser. Gak apa-apa. Geser dikit. Copy paste. Pindah geserin. Maaf ini gangguan terus nih kucing. Kemudian mubtada'nya mudhaf ganti hal. Ini hal ya. Hal. Hal. Ini mubtada baru udah ya. Kodamnya dihapus. Yang ini dihapus. Kodam dihapus. Udah bagus dah. Ya, kemudian fi'il naibul fa'ilnya dijadikan satu. Ya, betul. Kalau qoblika itu bukan zorof, Pak ya? Qoblika. Iya. Qobli ya. Iya, kalau disorof ya. Berarti kan maf'ul fih kan berarti kan? Ulangi. Sebentar. Agak ke gambar kiri. Geser ke kiri Pak Pratiwa di Papa. Apa? Geser ke kiri. Mau lihat sorofnya. Iya, dilihat nomor 13. Min qabli itu Qoblika. Qoblika. Udah ada ini dorong madrubnya, Pak. Oh, udah ada ya. Tapi ini ada, enggak ada ya tapi maf'ul fihnya ya. Tapi kan dari min, Pak, ini. Tapi kan dia jar majrur. Ya, maf'ul Yang bihnya dari gedenya min jar majrur, min qoblika. qablika itu bagian dari jar. Sebentar. Pertanyaan Pak Pauji itu apa? Apakah maf'ul fi? Tadi saya belum melihat IDM ini, Pak, belum lihat. Tapi yang saya lihat tuh maf'ul bihnya aja gitu. Oke. Siap. Kalau saya hal sih Pak, kenapa ya? Ya, memang ini lagi diskusi tadi dengan Teh Yanti belum selesai.
Jadi begini, ketika diturunkan itu perlu satu maf'ul bih, maka ini jadi hal. Begitu juga ilaika itu jadi hal dua-duanya. Tapi kalau butuhnya dua maf'ul, maka jadi maf'ul bih ghairi sharih dua-duanya. Tinggal itu aja kemungkinan. Yang ini ya. Ya, itu. Yang dua-dua itu maf'ul bih itu. Ya, salah satu jadi ini kalau tapi alladzina yu'minuna. Ya gini Oh iya, Anjala itu dua biasanya. Bisa dua, bisa dua. Begini, asalnya turun. Kepada siapa? Apa yang turun kepada siapa? Itu dua-duanya bisa jadi maf'ul bih kan? Apa yang turun dan kepada siapa? Nah, gini, ketika mau nyarinya dari urutan katanya, ketika dia nazala turun, itu adalah bukan muta'adi. Turun itu tidak perlu maf'ul. Dikasihlah anjala, jadi perlu maf'ul. Nambah satu maf'ul begitu tadi. Kalau satu maf'ul, sekarang dijadikan naibul fa'il, jadilah si maf'ulnya itu naibul fa'ilnya itu. Sehingga tidak punya kesempatan maf'ul lagi. Gitu. Itu pendapatnya Ibu Lisma. Sehingga yang namanya ilaika maupun min qoblika, dua-duanya adalah gitu. Nah, jadi silahkan kasih strip miring di situ, Pak Pratiwa, maf'ul bih ghairu sharih atau dia hal. Tinggal dicari nanti di kalimat-kalimat lain di Al-Qur'an ada Pak, enggak? kasih strip aja ya, strip maksudnya. Ya. Iya. Ada enggak? Kalau saya hal, Pak. Ada enggak Atasnya juga, Kang. Yang atas juga. diturunkan itu dua maf'ul gitu ya. Oke? Boleh berkomentar, Atas juga. Pak? Silakan. Pak Hatta. Mungkin yang dimaksud oleh Bu Yanti itu ungzila mempunyai makna diberikan. Nah, jadi apa yang diberikan kepadamu? Nah, jadi ungzila mempunyai makna diberikan. Sedangkan kita tahu bahwa atau yu'ti memberikan mempunyai maf'ul dua. Makanya Bu Yanti menginginkan bahwa ilaika itu sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Itu mungkin Pak pendapatnya Bu Yanti mungkin ke sana Ibu. Ya, kalau itu ata diberikan dari arti. Dari ata yakti ini dari nazala unjila gitu loh. Itu pertanyaan, makanya tadi fiil naibul fa'il jadi satu tempat. Karena huanya itu yang jadi naibul fa'il, cuma huanya adalah connect ke ma gitu. Jadi sudah diwakili oleh si asalnya si maf'ul bih aslinya itu yang sekarang jadi naibul fa'il tuh sudah diwakili oleh si apa yang itu adalah dulunya adalah itu maf'ul gitu. Sekarang jadi naibul fa'il. Tinggal pertanyaannya ini Pak Hatta, kalau najala itu tidak perlu maf'ul, kemudian dijadikan wajan 7 anjala, maka ditambahilah dia jadi muta'adi, jadi maf'ul. Bolehkah tambahannya langsung 2? Kan biasanya kalau dari muta'adi asalnya 1 maf'ul, dijadikan anjala jadi nambah 2 maf'ul. Nah, ini asalnya tanpa maf'ul. Kemudian dijadikan anjala menjadi tambah 1 maf'ul saja. Gitu. Itu pertanyaannya Pak Hatta. Gimana, ada ruang? Jika kita merujuk kepada ilmu yang baku, nah ungzila ini mempunyai angzala mempunyai maf'ul 1, satu maf'ulnya, sedangkan ilaika sebagai jar majur yang ta'alluq kepada ungzila tersebut. Nah, jadi mempunyai naibul fa'il, sedangkan ilaika itu sebagai jar majur yang ta'alluq kepada ungzila itu ketika kita merujuk kepada yang baku. Nah, itu begitu Pak. Iya, betul. Tetapi jika Erni ingin mengatakan bahwa ilaika sebagai maf'ul bih ghairu sharih, itu berarti Bu Erni mentakwil bahwa ungzila mempunyai makna diberikan. Jadi apa yang diberikan kepadamu itu mentakwilnya begitu kalau Bu Erni
mengatakan bahwa ilaika sebagai maf'ul bih ghairi sharih. Oke. Oke, kita kasih strip miring aja lah ya. Nanti silakan dirasa-rasa. Oke, jadi ingat fiil fa'il naibul fa'ilnya satu tempat ya di nomor fiil fa'il dengan naibul fa'il ya. Nomor 6 dan nomor 11. Fiil naibul fa'il. Fiil naibul fa'il. Ma itu kosong itu. Maf'ul bihnya jadi simaknya jadi Enggak digabung ya. Kosong. Jadi hijau bagian dari maf'ul bih. Dari maf'ul bih yang atas. Kan bima. Bima itu jar majrur. Iya, satu kesatuan. Oke, silakan nantilah diperbaiki ya. Berarti ini juga bawah juga, Kang. Sama ya. Sila yang bawah. Itu juga. Sama. Itu ini juga fiil kosong. naibul fa'il ya. Fiil naibul Iya. fa'il ya. Tinggal ngopi aja. Kopi Nanti aja. di Terus versi ininya satunya udah jadi bener apa tadi. nih? Itu Kosong. jadi hijau. Kosong, tapi Kosong itu, Pak. Kosong. Hapus saja. termasuk Kosong warna biru hijau. ya. Hijau. Warna sama dengan warna itu, warna fiil Hijau, naibul hijau. fa'il. Maf'ul bih dia. Hijau. Iya. Hijau. Hijau ya. Dengan Itu kan Versi wabima satunya udah juga bener. kan sebenarnya. Wabima unzila. Oh iya hijau ini. Wah ya. Iya. Ya, ada atofnya ya. Atofnya kan ke bima unzila. Ya, itu hijau juga. Tapi mau nanya juga, kalau misalnya kan katanya ja'ala itu kan dia masih mujarot ya, belum ditambahin apa-apa, itu bisa punya dua maf'ul bih langsung kan ya? Betul. Ja'ala bisa ya. Betul. Kalau Ja'ala itu ja'ala sih, ja'ala menjadikan Bu. dua maf'ul. Ya, Menjadi. ya, berarti dia bisa punya langsung dua maf'ul bih kan? Bisa. Nah, kalau misalnya menurunkan, walaupun memang itu dia kan mazid dari nazala gitu ya. Jadi kan menurunkan, anzala menurunkan itu dia, walaupun tadinya dia pas mujarotnya dia lazim misalnya turun gitu ya, bisa nggak dia langsung setelah menjadi anzala itu punya dua maf'ul bih juga seperti ja'ala tadi gitu. Itu yang tidak pernah tahu saya apakah bisa langsung dua, karena fungsinya daripada memuta'adikan itu yaitu menambah si maf'ul bih pada konsepnya gitu. Berarti Karena dia nambahnya karena, satu gitu. karena dia majhul, jadi kalau ditambah satu maf'ul bih berarti dua maf'ul bihnya gitu. Kalau Bukan, asalnya Pak. Kalau Bukan, dia maksudnya kalau dia tadi itu sebenarnya hanya kata satu berarti kelebihan. Ada tahu. Ada itu tuh yang diskusinya Pak. Unzila ini unzila. Nah, Tahu nggak? silakan Tahu aja nggak? lah. Silakan. Bagaimana kalau saya putuskan begini? Jika kita belum sampai kepada ilmu takwil, nah ilaika ini kita sebutkan saja jar majrur yang talu kepada ungjila. Nah, jadi Hal ya. kita sebagai artinya hal ya, artinya hal gitu belum ya Pak. sampai kepada Kalau takwil. ta'alluq tuh hal ya. Iya, ta'alluq itu halnya, Pak. Iya. Kalau di kita hal. Iya. Soalnya belum familiar makanya nanya lagi. Ta'alluq tuh hal gitu ya. Untuk sementara Ngait, yang Pak. Ngait. dapat ini kita cut dulu karena kita belum paham masalah takwil itu. Jadi untuk takwil. untuk sementara. Makasih. Tapi kalau kita udah paham masalah takwil itu boleh saja sebenarnya. Takwil apa Pak Atta maksudnya? Takwil. Jadi ungjila itu diberi ayat sama dengan Maknanya dengan memberi itu. Saya pernah mendengar perbedaan antara anzala dan nazala dari Ustadz siapa itu Hadi Hidayat ya, bahwa kalau anzala itu diturunkan sekaligus. Iya. Nah, kalau nazala itu bertahap. Maka di ayat ini kan walazina yu'minuna bima unzila di surah Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma, dan seterusnya itu kan turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu tuh sekaligus. Satu sekaligus. Nah, di situ anzala itu situ kalau nggak salah saya situ. Ya betul. Tapi Pak kalau yang bertahap bukan nazala tapi nazala. Pak Taufik salah menangkapnya. Salah saya. Jadi gini, anjala betul itu sekaligus. Najala itu cuma sekali nggak ada apa-apanya. Ketika dikasih tasjid, Nazala. Dan 13 baru terus-terusan gitu. Itu maksudnya. Berulang-ulang. Kalau dikasih tasdid. Jadi saling dia. Wajan 13
Oh, yang 13. 13. Berulang atau banyak. Ya, berulang. Ya, ya, ya. Mana Secara dalam berangsur. Ya, oke. Berikutnya Makin Oke. dalam mau pusing ini. Jadi Pak Atta tadi ngomong ta'wil itu ya Pak Atta ya. Ta'aluk itu jadi hal ya. Ta'aluk itu jadi 78 Kang, Ayat. dikasih strip hal Kang. Pak Ibu Yanti kita cut dulu. Kang Iwa. Ya, itu. Ta'aluk tuh bisa jadi maf'ul bih juga kok. bisa jadi Ya, Bapak. udah. Jadi makanya strip miring hal. Ya, udah betul. Ya, Ah, Betul. pusing. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir. Akhir yang 5. terakhir lebih simpel. Lebih simpel, enggak. yang lebih simpel. Nggak banyak diskusi. Mubtada Simpel ya? khobar, mubtada khobar aja nih. Nggak Kabar, mau screenshot kabar. dulu yang lain. Silakan. Silakan, ada yang mau bacakan? Silakan Pak Anggotanya aja, Pak. Adrian, Pak Adrian. Pak Adrian anggotanya bukan? Iya. Ya, Ketua Pak Adrian sekarang. anggota. Nah, silakan Pak Adrian. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika isarah dia Isim berfungsi. Isimnya Pak. Isim Izin isyarah. isarah tinggal isimnya ya. Kemudian ala musyar ilaih Allahu ta'ala. hudam min rabbihim ala huruf jar majrur ke hudam dan min rabbihim jar majrur ke rabbi, himnya sebagai zamir munfasil. Mudhof ilaih. Kemudian di bagian nahunya adalah ulaika sebagai mubtada, kemudian ala hudam sebagai khabar, dan min rabbihim sebagai hal. Berikutnya waw ataf kepada ulaika. Ulaika humul muflihun. Ulaika isyarah. Hum di sini sebagai mutasil, taukid ya. Dia berfungsi sebagai mubtada. Yang terakhir al-muflihun sebagai ma'rifat rafa dan berfungsi sebagai khabar. Itu Pak. Oke, silakan. Ulaika tadi isim isyarah itu tambah lagi. Isim isyarah. Yang nomor 8, 9, 10 bisa kayak kemarin ya Pak ya? Kayak waktu itu. Versi satunya Kang, Heeh, versi iya, satunya versi Kang. 1 ya. Kang Iwa. Sebelah kanan. Versi 2. Yang versi 2 Versi Kang. 2, versi 2. Versi 2. Saya kira lebih baik versi yang ini deh. Coba Kang. Sip. Ini ngikuti Pak Musrif yang kemarin. Oh, Ini untuk menyiapkan jawaban pertanyaan itu. 25 Iya. versi 2. Nah, kok Loh, sama? kok sama? Kok salah copy paste tuh? Iya. Versi 2 mubtada khobar ya Bu ya. Karena udah diarahkan oleh Pak Musrif, jadi samakan yang tadi. Saya di sini yang bedain ini apa? Yang mau sifat ini. Jadi khobarnya tadi iya. halnya jadi khobar. Al-huda mirobihim. Jadi Oh, mirobihim jadi digabung. mensifati al-hudan. oh enggak jadi hal ya Pak ya, dijadiin Iya. satu gitu. Iya, jadi satu. Hmm. Mausuf sifat jadi satu. Kalau Yang yang tadi itu al-hudan khobar, kemudian mirobihim hal. ya, saya pakai yang ini. Iya. Nah, kalau Bu Risma yang di ini kan pertanyaan yang ini Bu. ya, 8, bukan 9, 10 89 dipecah. ya? 8, 9, 10 dipecah Tokitnya. lagi. Yang versi yang pertama kemarin Kang. Iya, Iya. Akhirnya beda Pak. Iya. Nanti nggak apa-apa Ulaikanya sama ya Bu, aja. mubtada. Iya, Iya. Mubtada'nya mubtada, Muflihunnya kemudian muflih kemudian khabar. jadi Ya, taukid. dan Khabar. ada Iya, kabar gitu ya. ya. Oke. Misalnya gini. Ya, Nah, di versi 2 aja, Kang. Versi 2 ada pecah kan? Jangan di Oh, situ. yang versi 2 Jangan yang di situ. dirusak. Itu. Jangan di situ. Oke, oke. Nah, gitu. versi Ya. 2. Ya. Cuman yang Oke. bawahnya Ada aja 2. kan yang mau dirubah. Ya. Ini jadi mubtada. Mubtada, Yes. khobarnya Mubtada humul untuk semua itu. muflihun. Mubtada Ya. khobar. Yang Khobar berubah Kosong. Ini mubtada ini khobar mubtada gitu. kabar lagi. Mubtada. Mubtada.
Mubtada dalam ya. Anak lah ya, Anak, berarti anak, anak. mubtada anak itu. Ya, mubtada khobar anak. Anak. Itu mubtada tulis. Mubtada warna hijau. Ini mubtada, khobar di bawah tuh dikecilin dulu. Dikecilin. Dikecilin satu dulu. Nah, nanti mubtada kabar tuh jadi khobar. Nah, itu jadi khobar yang atas. Kabar kedua. Gabungan itu. Dari mubtada. Mubtada khobar yang itu jadi hijau. Nah, Umum, ya itu menjadi itu kabarnya khobar dari dengan yang Ulaika. bawah. Jadi kabarnya Ulaika. Ya. Unmatched dulu. Ya. Di sini kali ya. Ya, di situ aja bisa. Ini khobar. Iya. Sip. Itu yang minggu lalu model begini. Hijaunya di ini. Salah satu ya Pak Taufik ya. Salah satu versi kemarin. Benar dua Pak, bukan salah satu Pak. Nah, serahkan ke Pak Musrif. Benar Ke depan dua gimana? Bukan salah satu. Oke, begini, dibuka KBI pekan 48. Iya. Iya, kembali ke 88. Apabila ada domir yang berurutan, contohnya ini hum dengan hum juga di bawah itu, al-mu'minun juga hum juga. Nah, maka itu adalah taukid. Taukid. Padahal ternyata malah dia diambil oleh yang di atasnya lagi, ulaika, mereka itu adalah mereka, maka itu adalah taukid. Sehingga lebih cenderung menggunakan yang gambar tadi, yang mubtada khobar. Yang ini. Jadi, ini 8, 9, 10-nya udah oke. Tapi justru 2 sampai 6-nya ini tidak oke. Yang oke adalah yang tadi. Digabung ya jadi khobar. Nah, ini yang oke ada di sini kan gitu. Ulaika ala hudan. Ala hudannya itu khobar. Kalau di ada itu ala hudan itu adalah khobar. Cuma si hudan ini ternyata diberi tambahan informasi lagi berupa mirobihim, satu kesatuan. Jar majrurnya kurang panjang nih. Jar majrurnya kurang panjang. Mirobihim, satu kesatuan. Karena robihim MMI. Gabung aja itu. Nah, gabung dengan bawah. Nah, Makanya sama dengan musar ilaih ya Pak ya, yang di sebelah kiri juga sama. Itu. Nah, kemudian si mausuf sifatnya itu bukan terhadap Allah, tetapi terhadap hudan. Jadi kepanjangan MSF-nya. Enggak begitu, jar majrurnya salah. Udah tadi betul. Jar majrur yang pertama ala hudan udah betul. Yang kedua mirobihi. Yang kedua mirobihi. Ando. Oh, yang pertama berarti tadi udah gitu. Udah benar. Dan tadi ando lagi. Iya, betul itu sampai bawah. 45. Nah, gitu ya. Oh, idofahnya. Kalaupun yang tadi mau itu sampai bawah, MSF-nya di kiri. Tapi jadi nambah satu kolom lagi gitu loh maksud saya. Ini untuk memudahkan aja. MSF ini sifatnya ini kepada siapa? Kepada hudan. Hudan ini adalah Jadi kepanjangan ya? Yang atasnya kepanjangan. Iya, yang atasnya kepanjangan maksud saya. Iya. Mirobihim itu jadi sifatnya si hudan maksud gitu ya? Iya, betul. Boleh nanya nggak? Kok saya masih bingung ya? Ntar, ini dibenerin dulu nih. Mirobihim itu adalah sifat dari hudan begitu, Pak. Iya, betul. Nah. Oke, yang atas dibuang. Yang atas, ya. Gitu. Dari 3 sampai 6 ya. Nah, oke, sekarang Bu Yanti. Iya, saya tuh masih bingung sebetulnya tadi juga lil muttaqina itu ya menjadi sifat dari hudan lil muttaqin. Itu masih bingung kok bisa dia mensifati hudannya kalau bukannya hudan itu bukannya dia mirobihim itu menjadi hal atau menerangkan tentang hudan itu bahwa hudan itu dari Tuhan mereka. Kemudian juga hudan itu bagi orang-orang muttaqin gitu. Nah, saya masih bingung itu kenapa kok dia menjadi sifat ya. Kalau mensifati isim itu bukannya begini. Misalnya petunjuk yang jelas gitu. Misalnya hudan mubinun misalnya gitu kan. Petunjuk yang jelas kayak gitu. Nah, kalau ini masih bingung nih gimana?
cara Sama dengan menangkap ini. saya dong Bu Yanti. Makanya saya dari tadi tuh lagi Bu Yanti mikir. baca lagi di pekan 34 tuh. Jadi Bu Yanti, Iya, saya kurang baca. Bu Tapi Yanti masih bingung. Iya. itu sama dengan Pak Fauji tadi. Apa yang dijelaskan Bu Yanti itu kalau sifatnya berupa kata yang mufrad. Klik lagi. Di buku 34 kata yang Pak Pratiwa itu dijelaskan apabila setelah nakiro ada jumlah mufidah atau sibeh jumlah di situ yang bisa menerangkan si hudan, jadinya si penerangnya itu disebut sifat, begitu. Tetapi kalau yang diterangkannya al-ma'rifat disebutnya hal, gitu. Gitu, itu ada Kurang baca, maaf. di 34 ya Bu ya. Di 33 kalau yang yang sifat berupa jar majrur sama dorob madrub itu adanya di 34. Tapi kalau yang berupa jumlah itu ada di 33. Ya, ada. Ya. Diulang Oke. lagi itu. Kita beresin dulu, Kalau mau beres betul ya. Si MM ini pindah ke kiri, bisa nggak pindah ke G? Apanya? MMI nomor 56. MMI. 56 pindah ke kiri, tahu nggak? Bisa nggak? MMI, oh ya. Ya, Pindah ke kiri. Robbihim itu maksudnya. Sudah. Kan ini udah di kiri, Pak. Paling kiri itu. Robihim itu pindah satu baris ke Oh, digeser ke kolom G maksudnya. G, kolom G, ya betul. Ya. Oh, supaya nggak ini. Di unmerge dulu, biar susunannya jadi indah. Nanti Ibu Sumiati marah, susunannya nggak bagus. Ditarik aja, Kang. MMI pindah ke Ditarik kiri. aja yang si Anu nih, MMI ditarik aja. Biar ini dulu Pak, ya. Ya, oke, boleh gitu aja dulu ya. Oke, terus kemudian itu jar majrur pindah ke kiri juga. Yang jar majrur bertiga. Copy aja kan, copy itu otomatis. Nanti yang MM itu di copy aja otomatis sama. Ya, bentar. Berarti ini di unmerge juga, unmerge dulu kan. Baru jar majrur pindah ke kiri, copy pindah ke kiri. Kalau selnya sama tinggal tarik, Kang. Boleh. Nah, itu ke situ. Oke. Terus MSF pindah ke kirinya lagi. Ini harus pada pindah dulu. Oh, tapi gede itu. Nah, sampai situ. Itu dibuang dulu. Itu di unmerge juga. Pindah. Bisa, betul di unmerge. Baru enak ini, Mang. Kalau mau sekalian bagus nih ya, sekalian aja. Nah, sampai situ. Nanti kalau kita bahas. Baru yang sejak nomor 2 itu JM, yang asalnya MMS yang kanan. Nah, yang sekarang itu dari atas JM-nya. Oh. Dari Jadi situ. disambung ya. Coba sekarang kita bahas. Berarti ini jadi JM. Nah, sampai atas ya, sampai situ. JM. Dari 2. Dari 2 sampai 6. Sekarang Ya, kita oke. Yang itunya dibuang dulu tuh, satu itu JM. dihapus yang satu sendiri. Oke, udah gitu aja dulu. Jadi gini, saya punya Robihim, mudhof ilaih ya kan? Nah, si Robihim itu digantung sama min nomor 4. Iya. Jadinya JM. Oke. Nomor 4. Si JM-nya itu ternyata menjadi sifatnya si hudan. Maka MSF. Oke? Iya. Nah, MSF-nya itu adalah majrur dari si ala. Jadi JM. Oke? Nah, si JM-nya itu adalah musar ilaih dari isaroh. Maka imi. Udah, itu baru garisnya tuk. Itu semua jadinya mubtada khobar. Selesai urusan. Jadi si khobarnya adalah si JM-nya itu. Si ala hudami robihim itu adalah khobar satu kopel. Nah, sekarang makin jelas. Coba lihat Ibu Yanti. Ala hudami robihim itu adalah khobar. Jadi yang diterangkan apa? Mereka itu ulaika. Gitu. Ala hudami robihim. Atas petunjuk dari Tuhan mereka. Tuh, lurus sudah. Jadi JM itu khobar dia. Iya. JM yang lengkap gitu ya. JM yang lengkap itu khobar. Bagus ya. Nah, ini baru yang betul nih, yang sekarang versi berapa? 4 nih, versi 3.
Versi Jadi nggak ada pilihan di sini ya kalau ini Pak nggak ada Musri. pilihan. Jadi ulaika mubtada ala hudan khobar mirobihim hal nggak boleh ya. Nggak Nggak ada bisa kalau pilihan ya. kayak begini. Nggak boleh, Nggak ada Bu. Untuk pilihan. Nggak ada diskusi boleh. pilihan. Untuk pendalaman. Saya bingung tadi, ini kan yang bertanya Ibu Erni Septia ya, kenapa disebut panggil Bu siapa tadi itu? Oh, Yanti. oh maaf, Yanti, Pak Bu Taufik. Yanti. Mohon maaf, itu cuma saya aja yang panggil Yanti. Iya, orang tertentu. Soalnya saya Nggak nyari-nyari boleh Pak orang Musrif. tertentu. Nggak Nggak ada boleh, nama Pak Taufik Yanti nggak di boleh sini. panggil Yanti, nggak boleh. Nggak ada nama Yanti lagi. Tapi Eh, sudah viral ya itu Pak Musrif. Oh gitu ya. kan panggil Nah, Ibu nanti. barangkali ada yang saya sampaikan di sini. Nah, masalah Silakan. pertanyaan Ibu Erni, mengapa ini mirrobihim menjadi sifat dari hudan? Jika kita lebih mendalamnya lagi nih, karena kita udah sesi 2 ya, Iya. udah beres kan sesi 1, sekarang sesi 2 nih. Nah, sebenarnya mirrobihim itu jar majrur ta'aluknya kepada sifat hudan yang mahzub. Nah, jadi ala hudan mustaqirin mirrobihim. Nah, jadi sebenarnya sifat dari hudan tersebut yaitu mahzub mustaqirin. Nah, jadi mirrobihim itu ada jar majrur yang ta'aluk kepada sifat yang mahzub dari hudan tersebut. Nah, makanya karena sifatnya mahzub sedangkan jar majrur menduduki posisi sifat, makanya mirrobihim menjadi sifat dari hudan. Tapi itu perlu pemahaman yang lebih advance ini. Mohon Ilmu maaf. tingkat tinggi ini. Tambah lagi ilmunya. Tingkat Tapi tinggi. karena ini sesi 2 ya, karena sesi sudah, makanya saya kemukakan itu sebenarnya bagaimana cara tarkibnya kalau kita merujuk secara lebih mendalam lagi. Itu barangkali dapat dimengerti oleh Bu Erni. Mangga. Makasih Pak Hatta. Begini. Kasih Pak Hatta. Jadi Hatta, sebentar Tapi Pak. tadi ada yang mahzus gitu, ada yang Tar mahzus dulu, ya. Pak Musrif dulu. Ada yang mahzus. sekalian saya nanya Pak Hatta. Itu di ayat kedua ya, hudan lil muttaqin, ya kan? Tempo hari Pak Hatta kan ngomong tentang masdar yang seolah-olah seperti fi'il gitu ya, ya kan? Iya. Nah, itu di ayat kedua coba Pak Versi 22. di 22 ya, Dua-dua. ya kan? Nah, di bawah itu kan ada hudan lil muttaqin ya. Nah, kalau hudan dianggap seperti istilahnya masdar yang berlaku seperti fi'il, maka lil muttaqinnya jadi apa gitu? Oh, kalau itu sebagai fi'il Dia ya kan suka mutakin. disebut ta'aluk gitu ya, ta'aluk ke hudan begitu ya. Saya bingung pertanyaannya, saya nggak ngerti. Bingung. Hudan ini maf'ul. Jadi begini, Kayak apa masdar? Pak Taufik, Bu Yanti, saya ulangi ya. Jadi setiap ada jar majrur yang kemudian ditulis di dalam literaturnya adalah ta'aluk, itu biasanya ta'aluknya kepada kata lain termasuk tadi masdar yang mahdhuf, tidak ada. Nah, kita di KBI untuk memudahkan, maka jar majrur itu ketika cerita ta'aluk tadi nanti tidak dituliskan ta'aluknya, tetapi langsung aja dia boleh menjadi khobar jar majrur itu. Tapi sebetulnya kan boleh menjadi hal gitu ya. Nah, tetapi halnya sendiri bukan si jar majrur sebetulnya. Si jar majrur ta'aluk kepada sesuatu yang hal. Aslinya begitu. Nah, kita di KBI untuk memudahkan si ta'aluk tadi otomatis saja dia jar majrur itu jadi hal. Contohnya di sini jadi sifat. Padahal aslinya itu ada ta'aluknya. Nanti harus pakai dalam kurung kalau dalam terjemahan. Harus pakai dalam kurung. Si yang dita'alukkan, yang dimahdubkannya itu dita'alukkan gitu. Iya. Pak Musrif, ini boleh dianalogikan mirip-mirip seperti idofah bukan? Jadi seperti hudan mir rabbihim, satu kesatuan, ya kan? Nah, kemudian hudan lil muttaqin, itu satu kesatuan, dalam hal ini khobar dia begitu. Iya, memang satu kesatuan. Jadi contoh hudan
hudam mir robihim jadi satu kesatuan. Siapa kesatuan apa ini dari hudam mir robihim? MSF Ya, ya, ya. maksudnya, Pak. Karena nggak akan mungkin hudan berhenti di situ gitu Pak Iya, Ustadz nggak ya. mungkin. Karena di sini ada yang menerangkannya di belakangnya, yaitu sifat daripada si hudan. Tapi itu versi kita KBI. Versinya Pak Hatta yang asli, mirobihim itu takluk dulu ke sesuatu yang mahdub. Baru yang mahdubnya adalah sifat yang tidak kelihatan itu. Ya. Gitu. Takluk itu Contohnya terkait misalnya ya. kata Berhubungan kali ya. Terikat ya. Berhubungan, berhubung. ya Nggak boleh bisa terhubung, terikat, tergantung, nyangklong, artinya nggak bisa nggak terpisah dia gitu maksudnya. nyantol gitu ya. Oke, gambar gimana gambar? Gimana ini sah ini mubtada khobar ya? Yang bawah ngikutin gambar Kang, yang bawah. Iya. Yang Mubtada khobar yang pertama udah benar, kemudian mubtada Enggak, yang bawah khobar juga mubtada khobar aja Kang. Iya ya tadi Pak Musri bilang ya udah kalau mau tuntas ini yang di bawah ini jadi mubtada kabar aja, khobar aja. Di versi Berarti ini 25 nggak ada. Nggak ada. versi yang Buang, Kalau mau buang. Versi depannya. Langsung Kalau aja mau masukin ke mubtada khobar tapi pakai titik-titik gitu, selesai kok. Itu yang pinggirnya pakai garis tebal. Iya, Bentar, betul. Bu. Kalau Nah. ini pakai garis ya. Pakai yang 25 versi 1. Ngopi dari yang satunya aja Kang, langsung plok. Ya, gampang. Kan yang itu yang bagannya. Ya, ini kan? Ya gitu. Iya, Nah, berarti bagannya hilang. betul. Hilang. Terus Kiri ini di pinggir kanannya garis garis tegak, garis tak putus. Garis ya, tak putus. Kotak si khobar mubtadanya di kotak dulu. Sini kiri yang di maaf kalimat di kalimat nih belum Oh di iya, kotak. sorry. Ke sini begini ya. Ini Oke, siap-siap grupnya, grup 1 siapa yang akan membahas kalimat komplitnya dari 2 sampai 5. Ini apa yang dimaksud 2 sampai 5 itu? Maknanya apa, kandungannya apa? Pak Prawoto. Pak Taufik, monggo Pak Taufik. Pak Prawoto lah. Jangan dah, udah. Di pinggirnya Pak Pratiwa ada garis tebal. Ada garis tak putus dua-duanya di pinggir. oh yang di mana? Kiri kanan. Berarti kan itu udah kiri maksudnya kanan. gitu. Satu kalimat sempurna, kiri dan kanan ada kiri. garis tegas. Oke, garis oke. tegas. Monggo Pak Taufik. Apa yang diminta ya? 2 sampai 5 ini Penjelasan. menceritakan tentang apa, terus Oh. maknanya apa gitu. Ini kita bacain dari mana ya? Ada satu ayat lengkap nggak ya? Satu surat. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh baik. Makasih. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau ayat 1 tidak kita bahas, Allah yang mengetahui. Kemudian di ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fi, itu adalah zalika mubtada dan alkitab itu sebagai badal dari zalika berupa mubtada satu kesatuan zalikal kitab. Bukan itu Pak Taufik. Nah, makna surat langsung makna tafsirnya. Tafsir. Oh langsung maknanya. Iya. Ke 5 ayatnya Pak Ustadz ya? Ya betul. Baik. Itu harusnya bagian bulisma Pak. Enggak. Nanti saya mah bagiannya masih lama. Oh dibaca semua ya. Baik, makasih. Khusus untuk ini bulisma. Ya.
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa? Merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ketiga, yaitu jadi al-lazina tadi, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat 4, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman padanya Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. 5, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallahul azim. Jadi kesimpulannya bahwa 4 ayat ini menjelaskan tentang orang yang beriman. Ya, jadi ini satu kesatuan semuanya menjelaskan tentang orang yang beriman. Dijelaskan beriman atau bertakwa tadi adalah orang yang sholat, orang yang percaya akhirat. Jadi ini kalau dikumpulkan menjadi rukun iman. Coba, gitu kan? Percaya yang gaib, dia ya itu pada kitab. Ya, pada kitab dan sebagainya. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi kita pagi ini malam ini kita malam ini diberikan ayat yang menyampaikan kepada kita tentang orang bertakwa gitu ya, orang yang beriman. Semoga kita termasuk di dalamnya, yaitu tadi Amin. dan sebagainya. Oke, mangga silakan siapa yang menutup doa. Pak Musrif mau mengungkap sesuatu, Pak Musrif. Ya. Ada pertanyaan di kelas ini bahwa ada usulan supaya bahan-bahan untuk moderator itu diberikan terlebih dahulu, begitu Pak. Saya jawab bahwa kebiasaan kita kan soal itu hari Senin aja gitu ya Pak ya. Ya. Jadi begini, kenapa soal hari Senin baru keluar? Karena sebetulnya apa yang terjadi hari ini nih barusan itu menginspirasi saya Senin depan harusnya apa. Misalnya, apakah ini kepanjangan, apakah ini kependekan, apakah harus disambung dengan ayat yang lain, begitu. Jadi nggak bisa saya untuk yang misalnya pekan ke-30 sudah dikasih dari sekarang, tidak. Jadi ini selalu kontinu. Kedua, bagi saudara-saudara yang sedang belajar, ada untungnya. Pekan depan itu konsentrasi semuanya. Contohnya pekan ini, konsentrasi semuanya pada Al-Baqarah ayat 2-5. Baik yang mau presentasi ataupun yang mau belajar. Begitu juga pekan depan. Konsentrasi pada soal yang kita berikan Senin. Tidak boleh ngaran cabang sambil mengerjakan ke depan, sambil ini. Enggak. Gitu. Kalau saya kasih semuanya 1-30, nanti ada yang ngurusin ini, ada yang baca itu, ada ya nggak konsentrasi. Kita harus konsentrasi satu begitu, gitu ya. Pak Musrif, sebelum ditutup doa, silakan. Ingin memastikannya aja. Tadi kan diminta menyimpulkan ini, yang maksudnya terkait dengan format tampilan dari grup ya. Berarti nanti di penutup itu sebetulnya bukan membaca terjemah ya, tapi intisari dari ayat-ayat itu, maksudnya gitu Pak. Betul, harus itu. Karena kita sambil belajar detailnya tadi, perkata sampai akhirnya anak musorok, juga kita ingin dapat apa yang disampaikan Allah itu. Ya, jadi nanti Pak Taufik kapan-kapan tiba-tiba di masjid diminta Pak Taufik silakan ceramah, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, dalikal kita bula roibapi, diterjemahkan pakai ini, pakai mubtada, khobar dan sebagainya, dan ini semua adalah bercerita tentang begitu hebat Pak Taufik. Ini semua bercerita tentang orang bertakwa tuh ada di sini 2-5. Wah, gitu kira-kira Pak Taufik ya. Iya. Waduh, apa diulang lagi nggak usah ya Pak? Media. Terima kasih banyak Pak Musrif.
Jadi Ya, ya. begini Pak Taufik, saya itu kan sering diminta untuk ceramah, laksana ceramah, nggak susah. Semua sudah ada di tabelnya KBI ini, KTI. Tinggal ngambil mau pakai yang mana gitu. Tinggal ngambil, gampang gitu besok mah udah banyak tabungan di saku gitu loh kira-kira Pak Taufik. Oh, adalah kalau tahu begitu kemarin di selama bulan Ramadan kan suka ada kultum-kultum tiap malam tarawih tuh. Iya. Diambil dari sini mestinya. Iya, dari KTI. Nah, saya kan 30 kali membuat ceramah kan dari situ juga. Iya. Ada filenya itu. Aduh. Ada filenya itu. Disimpan pangkat Pak jadi Taufik ustadz, ya. untuk Ramadan depan. Nah, gitu kira-kira Pak Prawoto Naik udah pangkat siap. jadi ustadz. Pak Prawoto mau menutup? Proto deh. Monggo Pak Fauzi, Pak Fauzi ininya. Pak Proto lah. Monggo Pak Fauzi. Grup 1 monggo. yang nutup Pak, grup 1. Grup 1 silakan. Baik, kalau begitu mari kita tutup. Alhamdulillah malam ini pembelajaran kita telah selesai dan mudah-mudahan barokah buat kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta Alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Pak Pratiwa CS ya. Baik, terima kasih. Pratiwa. Pak Adrian. Bisa jadi model